Oke. Nah, sebagai beberapa contoh yang agak ekstrim tentang fungsi yang kita bahas ini secara khusus gitu ya. Yang terakhir kita bahas adalah ini contoh-contoh fungsi yang agak aneh-aneh gitu ya. Continue, tidak continue. Oke, jadi yang pertama ini yang agak ekstrim gitu ya. Ini yang nilainya 1 untuk katakanlah ini kalau X-nya bukan anggota bukan rasional gitu ya. Nah, ada yang mengatakan ini fungsi Dirichlet. Di buku itu disebutnya fungsi Dirichlet. Ada yang kalau Anda belajar teori himpunan, ada yang disebut fungsi karakteristik. Himpunan bilangan rasional. Kan? Ini fungsi karakteristik KI. E-nya di himpunan. Jadi ini 1 kalau X-nya ada di himpunan, 0 kalau X-nya ada di komplement. Ya, jadi ini fungsi karakteristik. Ini yang sudah. Nah, ini bisa tunjukkan bahwa F ini tidak kontinu di manapun atau di satu titik pun. Oke, ini sama dengan mengatakan bahwa F itu untuk setiap tidak kontinu untuk ya. Oke. Nah, ini Anda bisa kalau kita buktikan tidak kontinu dengan kriteria barisan, kita bisa buat yang lalu kita bisa buat cari 2 barisan yang konvergen ke titik itu, ke titik A, tetapi limitnya apa? Image-nya petanya oleh F itu tidak konvergen. Oke, jadi gimana melihatnya ini gunakan satu kriteria barisan. Kedua, gunakan densitas bilangan atau namanya irasional. Kita dari densitas kita selalu bisa membuat barisan, gitu ya, barisan yang konvergen ke titik yang diberikan. Oke, ini yang satu kita sudah bahas. Nah, yang kedua ini adalah contoh yang sedikit lebih rumit di sini. Nah, ini kita definisikan seperti ini fungsinya. Ini kita definisikan nilainya 1. Oke. Nah, 1 per Q. Jika X di 01 dan X itu P per Q paling sederhana.
Jadi diambil penyebutnya aja. Dan 0 jika X-nya irasional. Nah, klaimnya bahwa di sini F itu continue di setiap A, di setiap bilangan irasional. Dan tidak continue di setiap bilangan rasional. Jadi kalau kita melihat dari segi kardinalnya, itu kan irasional kan tak terbilang ya, rasional yang terbilang. Jadi tak terbilang itu jauh lebih banyak dibandingkan yang terbilang. Jadi dalam hal ini titik kekontinuannya itu jauh lebih banyak dibandingkan titik ketidakkontinuannya. Oke. Ini agak sulit dibayangkannya di sini. Jadi kita lihat bagaimana kita membuktikan ini. Intuisinya. Jadi kita lihat. Kita lihat bahwa di sini bahwa nilai F ini ada di antara 0, 1 ya mestinya. Karena kenapa? Karena di sini 0 dan 1 per Q nilai 1 per Q. Q-nya tentunya bilangan asli ya dalam hal ini. Bilangan asli, jadi ini lebih kecil dari 1 per Q lebih kecil dari 1, dan bahkan kalau Q-nya besar ini bilangnya kecil. Jadi mungkin berkumpul di dekat 0 sebetulnya petanya ini. Jadi beberapa observasi aja, kamu tuliskan silahkan. Oke, nah ini kita buktikan. Oke, pertama kita akan tunjukkan dia tunjukkan bahwa dia tidak continue di bilangan rasional. Ya. Ini bagian tidak continue di apa ya, bilangan irasional. Rasional. Oke, jadi buktinya kita lihat. Kita ambil sembarang. Kalau kita misalkan aja, saya lebih sering menggunakan kata misalkan. Dan A-nya bilangan rasional akan ditunjukkan tidak kontinu ya. Nah, tapi sekarang kita andaikan F continue ya, di A. Nah, oke, sekarang kita cari kontradiksinya apa ya? Cari kontradiksinya. Oke, nah cari kontradiksi konstruksi. Oke. Ini. Nah,
Sekarang kita misalkan X ini barisan bilangan irasional, gitu ya. Barisan irasional. Ini selalu bisa sekarang karena kita punya densitas. Gitu ya. Xn ini konvergen ke A, gitu ya. Ya, konvergen ke ini. Oke, jadi apa yang terjadi di sini? Maka kita tahu Fxn ini akan konvergen ke Fa karena pemisalan bahwa A-nya ini, pengandaian A-nya kontinu. Ya. Oke, nah tetapi ingat bahwa Xn ini irasional, dan karena irasional nilainya petanya adalah 0. Ya. Nah dengan demikian, Fa ini haruslah 0. Ya, karena Fxn ini adalah barisan konstan 0. Nah, tapi kita lihat bahwa A itu bilangan rasional. Jadi kita bisa memisalkan A ini 1P per Q untuk suatu P dan Q bilangan asli. Ya, jadi apa yang terjadi dalam hal ini? A ini adalah 1 per Q. Ya, 1 per Q artinya ini positif. Bisa ini kontradiksi. Ini saya bintang 1, ini bintang 2. Ya. Nah, jadi haruslah F-nya tidak kontinu di A. Bilangan rasional. Rasional. Oke ya, di sini. Nah, tinggal kita buktikan ini kontinu untuk setiap bilangan irasional. Ya. Nah, jadi ya kita ini kasus kedua. Misalkan irasional 0,1. Tahu FA-nya ini 0. Karena definisinya begitu. Ya, irasional. Ya. Apa yang mau ditunjukkan di sini? Yang mau ditunjukkan adalah untuk setiap barisan barisan XN konvergen ke A, tunjukkan bahwa Fxn-nya, peta barisan itu konvergen ke Fa. Konvergen ke 0 dalam hal ini. Nah, tuliskan aja, tunjukkan setiap barisan yang ditunjukkan. Iya.
Nah, jadi kalau kita punya barisannya sembarang gitu ya, rasional, irasional, rasional, irasional, kita bisa pilih subbarisan yang irasional. Sedangkan kalau bilangan irasional itu petanya adalah nol. Ya. Jadi kita punya subbarisan konvergennya ke nol, selesai. Nah, yang jadi masalah hanyalah sebetulnya yang kalau rasional. Ini rasional. Oke. Nah, itu aja yang kita pilih dari bilangan barisannya, yang rasional. Cukup dibuktikan untuk yang rasional. Untuk barisan rasional. Oke. Karena kalau barisannya irasional, maka dia memang konvergennya ke nol. Ya. Dan kalau campuran rasional irasional, maka kita bisa bekerja dengan subbarisan yang konvergen ke subbarisan irasional. Dan kalau irasional kembali lagi ke sini. Oke, bisa tuliskan sendiri ya. Saya. Oke, jadi sekarang kita bisa misalkan ini barisan rasional xn ini kita bisa ditulis WPN per QN, xn konvergen ke A, ya, dari densitas. Yang akan ditunjukkan FA sama dengan O. Oke. Atau dengan kata lain, N-nya itu harus menuju O. Ya, itu yang mau dijadikan. Oke. Nah, ini juga pakai kontradiksi. Oke, jadi menunjukkan bahwa QN-nya ini tidak terbatas. Barisan bilangan asli dan membesar tanpa batas. Jadi sekarang andaikan terbatas. Batas artinya pilih M sehingga QN lebih kecil dari ini. Bisa pilih M positif sehingga QN ini kecil dari, oh ini tentunya ya, untuk semua N. Ya. Atau tidak semua N juga nggak apa-apa, tapi di ekornya. Gitu ya. Oke, nah kalau ini, ingat, ini juga bilangan asli. Nah, jadi apa yang kita tahu di sini? Ada berapa banyak? Himpunan himpunan E ini si XN. Oke.
Jadi ini kan terbatas oleh ini ya. Maka ininya juga tidak akan banyak-banyak di sini. Jadi ini hanya berhingga banyak. Kemudian ini berhingga. Oke. Berhingga. Nah, karena berhingga, apa yang kita tahu di sini? Karena berhingga banyak, maka ini pastilah eh, ekor barisan ini, XN, haruslah konstan. Nah, kalau konstan, jadi konvergen. Di E. Ya. Nah, jadi kalau konvergen di E, uh, jadi uh, artinya ekor barisan ini, petanya, ini juga konstan. Ini kita bisa misalkan fx ini akan konvergen ke konstannya itu. Jadi akan 1/Q, katakanlah Q tilde, 1 Q tilde. Ya, apa ini? Ini suatu bilangan yang positif. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa, oh, ini katanya harus tunjukkannya, padahal kita tahu fxn-nya itu eh, rasional. Sebentar, mana tadi kontradiksinya? Mana kita andaikannya tadi? Andaikan terbatas. Nah, ini kontradiksi. Sebentar, mana kontradiksinya? Bentar. Kan terbatas. Ini 0. fxn konvergen ke sesuatu yang positif di sini. Oke. Sebentar, kontradiksinya lupa saya. Ini oh, iya. Uh, Oke. Ini konvergen di E ya. Padahal kita asumsikan kan, padahal kita tahu bahwa XN ini konvergen ke A. Oke. Oke, jadi kita tahu ini konvergen di A, maka saya, saya nggak perlu ini. Jadi X ini harus konvergen di dalam E, tapi E-nya berhingga, maka XN itu haruslah ekornya konstan. Ya. Karena ekornya konstan ini, jadi XN konvergen ke
X, N. X. Ya. Nah, jadi ini bilangan ini adalah bilangan rasional ya. Oke. Padahal dari asumsinya xn itu adalah barisan sebentar. Oh, padahal xn itu konvergennya harusnya ke A itu irasional. Irasional. Oke, jadi haruslah EI-nya ini tidak terbatas. Yang tidak terbatas. Ya. Di fxn adalah 1 per qn ini menuju 0. Ya. Jadi ini kuantitatif. Bilangan irasional. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Pak. Ya. Kan itu kan harusnya konstan, xn konvergen ke xn. Untuk suatu n di x maksudnya, Pak. Ya, yang itu, Pak. Ya, betul. N di X. Oh, n-nya itu di x. N-nya bukan, di E malah. Enggak, Pak. Maksud saya tulisannya kan untuk suatu n Vx gitu, Pak. Itu maksudnya. Okay. Betul, N-nya fix. Oke, jadi kan ini maksudnya ekor barisannya konstan kan ya? Jadi misalnya kan seperti begini, jadi X1 sampai X1000 gitu. Tapi setelah itu X1001 ini konstan. Dia nggak berubah-ubah lagi. Oh, berarti ekor barisannya harus konstan gitu ya, Pak? Iya. Oh. Kenapa? Karena kan berhingga banyak, terus harus membuat barisan. Barisan kan tak hingga kan? Sukunya. Ya. Dan itu barisannya harus barisan yang sebentar. Ada yang kurang di sini. Yang harus Oke. Gimana kalau barisannya ini masih memungkinkan barisannya balik lagi ke sini, ke awal lagi. Jadi X1 sampai X100 sampai X100-nya balik lagi ke X1 sampai X100 lagi, balik lagi. Bisa juga kan ya. Nah, tetapi sebentar. Ini tidak akan konvergen ya. Gimana kita harus konstruksi barisannya yang konstan itu.
Tiga. Oke. Jadi kesimpulan yang ini nih. Ya, konstan ya. Gimana? Berhingga banyak konstan. Oke, ini. Ini keterangan di sini aja ya. Coretan. Nah, Anda disuruh membuat barisan dari himpunan berhingga banyak. Ini tidak selalu berusaha ya. Barisan dari berhingga banyak juga. Berhingga banyak suku. Misalkan ini barisannya gini. Ya. Nah, kemudian barisannya 10 unsur gitu ya. Enggak usah ini, umum aja. Jadi 1, A2 sampai A. Katakanlah 10. Nah, apa yang kita ketahui tentang barisan ini? Nah, ini kan cuma 10 unsur nih, sedangkan barisan kan harus tahingga. Jadi setidaknya kita tahu bahwa kalau mau tahingga banyak pasti ada yang berulang. Kan gitu ya. Harus ada yang berulang. Jadi salah satunya adalah A1 10, balik lagi A1 A10, gitu. Itu ya. Nah, jadi klaimnya di sini adalah dapat barisan yang konstan. Ya ini aja, ini apa? Ingat nggak di awal kita bicara tentang prinsip sarang burung merpati, pigeonhole. Anggap A1, A2 ini kan lubangnya, gitu ya, ada lubang 10 lubang, kemudian ada tahingga banyak unsur yang dimasukkan ke lubang-lubang tersebut. Nah, pasti ada yang memuat tahingga banyak, ya, itulah subbarisan konstan. Pigeonhole. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ini subbarisan. Barisan ini kita tahu bahwa barisan ini haruslah, sedangkan diketahui, dimisalkan dari pemisalan yang soal yang tadi lagi, bukan soal maksudnya, kasus di atas, N ini konvergen ke A. Jadi subbarisan ini harus konstan A, dengan kata lain A-nya itu harus ada di dalam. Maka subbarisan ini konvergen ke A. Itu maksudnya. Jadi detail dari ini. Oke ya, coba dilihat lagi detailnya lagi. Ya, lihat. Oke, jadi itu ceritanya.
Ya, ada fungsi yang konvergen hanya di bilangan rasional. Maaf. Konvergen hanya di bilangan irasional, tidak konvergen di rasional. Masih lebih banyak yang, bukan konvergen, maaf, kontinu. Masih lebih banyak yang kontinunya sih, jauh lebih banyak kontinunya daripada yang tidak kontinu. Oke, nah itu kita lihat. Nah, kalaupun begini, kombinasi melalui komposisi fungsi yang tidak kontinu ini agak susah di agak susah diprediksi di sini. Saya contoh. Untuk menyatakan bahwa komposisi yang ekstrim, saya katakan ekstrim dalam hal apa? Misalnya tidak kontinu di semua titik. Ya. Oke, kita misalkan F-nya itu adalah karakteristik fungsi Dirichlet gitu ya. Yang satu kalau X-nya anggota rasional, kalau X-nya bukan anggota, di 01 aja. Dan G-nya adalah fungsi yang itu, yang seperti ini. Pergi kalau X-nya sama dengan P pergi. Ini paling sederhana. Paling sederhana artinya faktor sekutu dari P pergi ini tidak apa, hanya satu, gitu ya. Tidak besar dari satu. Kalau X-nya irasional. Oke, sekarang kita lihat FG. Apa yang dipenuhi oleh FG? Kita hitung aja di sini. Relative prime, ya, ini relative prime. Paling sederhana ini relatif prima. Kalau yang tahu istilahnya jadi apa? Greatest common factor. F, faktor persekutuan terbesar. Biasa tulis segitu ya, FPB ya? Iya, Pak. Kalau ada faktor sekutu yang lebih besar bisa dicoret. Bisa disesuaikan. Oke, kita hitung aja di sini. Ini apa sih? Ini F dikenakan ke GX. Nah, jadi lihat nilainya. Oke, kalau G petanya adalah 0 dan 1 pergi. 1 pergi ini selalu rasional. Selalu rasional. Jadi ini nilainya selalu 1. Kalau begitu ini
Kalau X-nya irasional, F0 sama dengan F0 itu selalu 0. X irasional. Kalau irasional, maaf, kalau X-nya rasional, maka G-nya adalah 1 per Q. 1 per Q. I-nya tergantung dari X, ya. Notasikan gitu aja. Dan ini adalah ini anggota rasional. Rasional ini nilainya 1. Nah, ini balik lagi ke fungsi Dirichlet. Saya salah. Enggak, maksud saya gini. Ini hasilnya. Maksudnya yang ini cukup 1 aja. Maksud saya begini. Ini sebentar. Ini hanya di 1 titik aja sih. Sebentar. Fungsi konstan 1 kecuali di 0. Oke. Konstan 1. F-nya ini oke. Ya, 1 di kita lihat hasilnya justru. Oke, kita lihat sini. Ini berubah tidak? Jadi kalau X-nya irasional, maka GX-nya ini 0. Jadi F0 nilainya 0. Kalau rasional, rasional, maka GX itu bentuknya 1 per Q, untuk 1 Q. Tapi 1 per Q itu adalah bilangan rasional. Oke. Bilangan rasional dan nilainya haruslah, ini tidak 0. Oke. Yang kita tahu ini selalu positif. Oke. Karena selalu positif dan tidak 0 berarti. Ya. Tidak 0 berarti nilainya 1. Oke, ya. Nah, kesimpulannya kalau begitu ini fungsi 01. 0 irasional, 1 rasional. Jadi ini fungsi Dirichlet. Ini yang tidak kontinu di 1 titik pun. Oke. Jadi dari 2 fungsi yang begini, ini tidak kontinu di 1 titik. Hanya di A sama dengan 0. Ini kita tahu tidak kontinunya di rasional. Terbilang. Ya, kontinunya masih di tak terbilang banyaknya titik. Tapi kalau dikomposisikan bisa jadi tidak kontinu di 1 titik pun. Ya, jadi ini maksudnya ekstrim dalam pengertian.
Ini cara kita memperluas contoh-contoh gitu, melalui beberapa fungsi yang generiknya cukup ekstrim. Karena kita bisa membuat 2 kalinya juga masih ekstrim. Kelipatannya ekstrim. Jumlahnya juga tidak penting. Oh, enggak betul juga ya. Sebentar, gimana? Kalau jumlah, satu ambil G, fungsi begitu, kemudian satu lagi min G. Kalau dijumlahkan jadi fungsi konstan 0 ya. Jadi bagus. Jadi kita bisa melakukan aljabar dari fungsi dengan hasil-hasil yang masih cukup mengejutkan. Surprising. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita break dulu 5 menit. Stop dulu. Stop.